Di Ponorogo, Jawa Timur, seorang balita mengalami kelainan mata akibat menangis usai sang ayah meninggal dunia. Bahkan kondisi sang anak viral karena bola matanya keluar dan tidak bisa digunakan untuk melihat. Sementara itu, seorang balita berusia 3 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur positif narkoba. Diduga setelah minum air putih dari botol yang digunakan sebagai alat untuk mengonsumsi sabu. Sejumlah dokter spesialis anak diturunkan untuk menangani seorang bocah yang positif narkoba di Rumah Sakit Umum A.W. Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur sejak Rabu lalu. Menurut juru bicara RSU A.W. Syahrani, peristiwa bermula ketika korban dibawa orang tuanya ke rumah sakit karena tidak mau makan dan tidak tidur selama 2 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan dan tes laboratorium diketahui, bocah laki-laki berusia 3 tahun itu positif narkoba. Setelah diselidiki, diketahui ada dugaan kandungan narkoba dalam tubuh korban diperoleh setelah korban minum air putih di rumah tetangga. Diduga botol yang digunakan korban untuk minum sebelumnya adalah alat untuk menggunakan narkoba. Memang benar bahwa ada zat terlarang di dalam darah anak tersebut, yaitu amfetamin. Alhamdulillah kondisi anak ini saat ini sudah berangsur membaik. Sudah mau makan dengan normal, tetapi masih tetap kami evaluasi untuk keadaan beberapa hari ke depan. Dikutip dari cnnindonesia.com, setelah dirawat selama 4 hari di rumah sakit, balita itu sudah dibolehkan pulang. Kasus ini tengah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Reskrim Polresta Samarinda. Seorang balita berusia 2,5 tahun bernama Muhammad Dimas Al-Fahri, warga desa Kupuk, Kabupaten Ponorogo, tidak bisa lagi beraktivitas normal setelah bola mata sebelah kirinya mengalami kelainan. Bahkan saat ini tidak hanya memerah dan nyaris keluar dari kelopak mata. Bola mata Dimas kini sudah tidak bisa lagi digunakan untuk melihat. Sebelumnya, putra ketiga dari 3 bersaudara pasangan suami istri almarhum Saji dan Sri Wahyuni ini hidup normal seperti balita pada umumnya. Kelainan ini bermula dari meninggalnya sang ayah akibat menderita stroke dan Dimas selalu menangis. Kalau sakitnya habis bapak meninggal, tidak menangis kayak merah. Oh, matanya merah, terus Lama-lama bengkak. tiba-tiba muncul bengkak benjolan itu. Karena keterbatasan ekonomi, Dimas tidak dibawa berobat ke rumah sakit. Sang ibu hanya bisa menggendong sambil menenangkannya ketika putranya menangis. Sri Wahyuni pun bersyukur sakit yang dialami putranya ini sempat viral di dunia maya, sehingga kini sudah mulai banyak bantuan yang datang, baik dukungan berupa moral maupun material. Rencananya Dimas akan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya atas rujukan dari RSUD Ponorogo dan RSUD Madiun. Kini keluarga berharap Dimas bisa segera sembuh dan kembali ceria seperti sedia kala. Tim Liputan CNN Indonesia. Sampah menumpuk di pinggir Jalan Raya Cilengsi Setu, Kabupaten Bogor. Selain merusak pemandangan, sampah juga menimbulkan bau tidak sedap di sepanjang jalan. Informasi ini akan kami rangkum dengan warga di Mamuju yang digegerkan dengan penemuan sesosok mayat perempuan tanpa identitas yang mengapung di muara sungai. Selengkapnya dalam kilas peristiwa. Tumpukan sampah berserakan di Jalan Raya Cilengsi Setu, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski sudah berkali-kali dibersihkan, tumpukan sampah sepanjang 100 meter ini kembali muncul pada Senin pagi. Sampah umumnya berasal dari limbah rumah tangga. Selain merusak pemandangan, sampah juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Baunya bahkan tercium hingga radius 1 km dari lokasi. Menurut warga setempat, sampah dibuang oleh warga dari luar kawasan tersebut. Warga sekitar bahkan beberapa kali sempat bersitegang dengan pelaku pembuangan sampah. Selain meminta sampah bisa segera diangkut, warga juga berharap pemerintah bisa bertindak tegas agar ada efek jera terhadap pelaku pembuangan sampah. Sesosok mayat perempuan ditemukan warga di muara Sungai Simboro sekitar Jalan Arteri Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin siang. Mayat ditemukan mengapung dengan posisi tubuh tengkurap.
Mayat pertama kali ditemukan seorang warga ketika hendak memancing di sekitar lokasi kejadian. Setelah menerima laporan dari warga, polisi mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pemeriksaan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Mamuju. Polisi meminta warga segera melapor jika kehilangan keluarganya, sebab identitas mayat belum diketahui. Tim Liputan CNN Indonesia.